wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur hafizakumullah wa ra'akum. Pada zuhur ini kita masih menyampaikan bagian dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana wasiat ini diambil alih oleh ataupun bersedia dipegang teguh oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan wasiat ini, beliau mengatakan, "Man ya'khudhu 'anni hadhihi al-kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna." Artinya adalah Rasulullah menawarkan siapa yang siap untuk memegang kuat-kuat wasiat-wasiatku ini, kemudian wasiatku ini dia ajarkan kepada orang-orang yang mau mengamalkannya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjuk, "Saya orangnya ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengambil tangannya sambil menghitung di jari-jari Abu Hurairah sebanyak 5 wasiat. Wasiat yang pertama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhi oleh kamu seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka kamu menjadi manusia yang paling taat. Ini sudah kita jelaskan, kita uraikan. Yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah kamu dengan apa yang telah menjadi bagian dari Allah untuk kamu, maka dengan begitu kamu adalah manusia yang paling kaya. Nasihat ini sedikit ingin kita jelaskan. Pertama, wasiat ini menjelaskan kepada kita warda bima qasamallahu lak, bahwa apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini itu adalah pembagian Allah untuk kita dalam banyak hal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa yang sudah menjadi bagian dari Allah untuk kita, maka kita harus menangkapnya, bersikap dengan penuh ridha dan puas menerimanya. Apa yang menjadi bagian dari Allah untuk kita ini ada 2 hal, Bapak Ibu sekalian. Ada yang bersifat la iradi atau qahri. Qahri itu kita tak punya pilihan. Allah tak beri pilihan kita. Dan Allah berikan kepada kita mau atau tidak mau. Yang kedua, ada sifatnya apa yang menjadi bagian dari Allah untuk kita, sifatnya ikhtiari. Itu adalah pilihan dan usaha kita. Nah, seperti apa yang menjadi bagian dari Allah, dan itu tidak ada pilihan kita. Ya, umpamanya siapa orang tua kita? Bisakah kita memilih Bapak Ibu ayah kita? Kan tidak bisa. Siapa kita bisa memilih ibu kita? Siapa orang tua kita? Itu adalah pilihan Allah. Oleh karena itu, supaya kita Masya Allah menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, memuliakan ayah, memuliakan ibu, maka kita diwajibkan bersifat ridho dan puas. Maka siapapun orang tua kita, walaupun kita berpangkat tinggi, berjabatan tinggi,
Barangkali orang tua kita cuma seorang petani, tak pernah sekolah. Kalau seandainya kita menangkap dan bersikap ridha dengan orang tua seperti itu, maka subhanallah, takun aghnan nas, kamu manusia yang paling kaya. Kamu akan menjadi manusia yang paling puas. Kepuasan itu akan membuat kamu bahagia. Karena kebahagiaan itu kan kuncinya kepuasan. Kalau orang sudah tidak puas, maka dia tidak tenang. Kalau orang sudah tidak merasa puas, maka dia tidak nyaman. Oleh karena itu, subhanallah, kaedah yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jadi ada hal-hal yang kita memang tidak ada ikhtiar. Ibu kita, siapapun dia, karena kita tidak ada punya pilihan memilih ibu saya harus si anu, tidak ada. Bapak saya harus si anu. Dari rahim ibu mana saja kita lahirkan, itu adalah ibu kita, siapapun dia. Bahkan sampai ke tingkat, kalau sempat ibu kita umpamanya bersikeras, menyimpang daripada jalan yang benar, berbeda dengan jalan kita, itu pun kita tidak boleh sembarangan terhadapnya. Maka sikap baik memuliakannya tetap kita tunjukkan, tapi jalan-jalan yang tidak benar yang dia arahkan tidak boleh kita ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu kata Allah. Kalau seandainya dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat ataupun menyimpang dari ajaran Allah, seperti untuk mengajak kamu ke agamanya, kamu sudah mendapat hidayah Islam, dia masih non muslim, dipaksanya kamu untuk masuk ke agamanya, fala tuti'huma. Begitu juga segala bentuk maksiat. Kalau orang tua kita memaksa kita untuk berbuat maksiat, fala tuti'huma. Karena siapapun itu, yang orang tua kita manusia siapapun, fala tuti'huma. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk siapapun kalau itu adalah maksiat kepada Khaliq. Tetapi Allah pesan kepada kita, jangan taati itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kamu tetap perlakukan dia sebagai orang tua. Kamu harus bermuamalah dengan dia, memperlakukan dengan cara yang terbaik. Kamu wajib tetap memuliakan dia sebagai orang tua. Ini subhanallah, keadilan Islam. Islam itu adalah agama yang balance, tidak berat sebelah, agama yang penuh dengan keseimbangan. Oleh karena itu, hal-hal yang mana kita tidak ada kuasa di situ, kita tidak diberi pilihan oleh Allah, maka kita ridha. Maka dengan ridha itu kita puas. Maka dengan itu kita tidak akan pernah mengeluh dan berkeluh kesah. Seperti siapa yang berkehendak kita menjadi orang Indonesia? Tidak ada, kecuali itu adalah kehendak Allah. Maka apa? Jangan pula menyesal, kenapa saya jadi orang Indonesia? Kenapa mungkin itu? Memang kita menjadi orang Indonesia ini kehendak kita, maunya kita. Jadi kita maunya jadi apa? Jadi orang Arab atau jadi orang Amerika? Orang Amerika, orang Arab itu sendiri. Dia sendiri jadi orang Arab, jadi orang Amerika, bukan kehendak mereka. Tetapi semuanya Allah yang mengatur. Tetapi supaya orang bahagia dengan apapun yang diberikan Allah. Orang tua, kita bangsa apa, kita suku apa, itu pembagian Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami yang telah menciptakan manusia. Salah satunya yang Allah ciptakan yang kita tidak bisa diberi pilihan adalah khalaqnakum min zakarin wa unsa. Ada kamu yang laki-laki, ada yang kamu yang perempuan. Maka jangan sampai tidak puas kita dengan kelamin kita. Banyak sekarang orang menyesal jadi laki-laki. Astagfirullah. Memang Anda menjadi laki-laki itu kena Anda. Bisa kita memilih dari rahim itu, saya mau perempuan, saya mau laki-laki. Banyak orang sekarang
Tak ridho dia jadi perempuan. Sehingga sikap tidak ridhonya jadi perempuan itu berubah dia menjadi waria. Laki-laki kadang-kadang tak ridho dia menjadi laki-laki, berubah jadi bencong. Astagfirullahaladzim. Sehingga orang saja melihat kehidupannya tidak baik. Kenapa masalahnya? Tidak ada iman, tidak ada petunjuk. Maka subhanallah, berbahagia kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah menunjukkan kepada kita semuanya. Maka kita laki-laki, puas kita dengan laki-laki kita, karena ini adalah kehendak Allah. Kemudian kita kalau ada yang perempuan, saya puas dengan saya perempuan, karena ini adalah kehendak Allah, dan saya tidak punya intervensi sedikit pun di situ, sedikit pun, 0% pun tidak ada intervensi kita. Kalau kita laki-laki atau perempuan, itulah sebabnya orang yang merubah-rubah apa yang menjadi kehendak Allah, dan Allah tidak memberikan kepada mereka ikhtiar di situ, lalu mereka melakukan intervensi, haram hukumnya, dan itu manusia terlaknat. Maka merubah-rubah ciptaan Allah itu pekerjaan terlaknat. Kelamin sudah dikasih laki-laki, dirubah menjadi kelamin perempuan. Astagfirullah. Kelamin sudah dikasih perempuan, dirubah menjadi kelamin laki-laki. Ini manusia apa? Kenapa? Karena tidak puas, berangkat dari tidak puas. Coba kalau dia puas, maka dia bahagia dengan jenis masing-masing, kelaminnya masing-masing. Maka tidak akan terkena ketidakpuasan selalu membuat orang melakukan tindakan yang melampaui batas, tindakan penyimpang, tindakan-tindakan yang mengerikan kadang-kadang, dan bahkan kadang-kadang menjijikkan. Bahaya sekali. Oleh kerana itu, kaedah luar biasa. Warda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas. Kamu adalah menjadi manusia. Kenapa aghnan nas, kamu menjadi manusia yang paling puas? Karena kalau puas itu bahagia. Dan kita kepengen hidup ini bahagia. Maka bahagia itu berangkat daripada kepuasan. Begitu pula ada bagian dari Allah untuk kita sesuatu yang merupakan ikhtiar kita. Kita dipersilakan oleh Allah untuk berikhtiar. Dan ikhtiar yang diinginkan oleh Allah di dalam setiap yang kita inginkan itu ikhtiar maksimal. Tapi ikhtiar maksimal itu tidak boleh kita lakukan dengan menghalalkan segala cara. Silakan berikhtiar maksimal, tapi tetap dijaga batasan-batasan syariat. Namanya kita semua pengen duit banyak, silakan. Tidak ada batasan dalam agama. Punya kekayaan 100 triliun, punya apa? Tapi jangan sampai ditempuh karena kita umpamanya pengen duit banyak, punya orang kaya. Silakan, agama tak ada melarang. Jika perlu dunia ini milik kita satu orang. Tapi dengan catatan, pertama, lalui prosesnya yang benar. Prosesnya harus proses yang halal. Jangan tempuh menghalalkan segala cara, tetapi tempuhlah cara-cara yang halal. Yang kedua, kalau kita sudah mendapatkannya, bukan kita distribusikan begitu saja, tetapi distribusikan kepada apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah begitu, itulah sebabnya kalau dalam masalah harta, dua pertanyaannya nanti, pertanggungjawabannya kata Rasulullah. Ketika kita di hari akhirat, besok di padang mahsyar, apa yang dihisap pertama besok? Ada 4 perkara yang akan dihisap, diperhitungkan. Wajib yakin kita itu. Dunia ini adalah dunia cobaan ini dunia fitnah. Dunia di sini kita berkompetisi. Allah biarkan, Allah lihat. Tapi Allah bukan melihat saja, Allah catat. Maka setiap kita ini ada malaikat mencatat. Yang baik catat. Maka semua kita ini adalah membuat pembukuan. Siapa yang datang zuhur ini ke masjid, berarti dia mencatat pembukuan dia, pembukuan ibadah. Tapi kalau seandainya ada orang sekarang membuat maksiat,
berarti dia sendiri membuat pembukuan maksiat untuk hidupnya masing-masing. Maka itu choice namanya. Kita diberi pilihan, tulislah. Maka Allah, malaikat itu cuma nulis saja, yang nyuruh tulis itu kita. Bagaimana kita nyuruh tulis? Ya kita yang melakukan. Apa yang kita lakukan itu kan catatnya. Maka itu pilihan. Oleh karena itu, jangan sampai tempuh cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Maka di akhirat besok, dari seluruh catatan-catatan yang dicatat, maka ada 4 yang akan ditanya oleh Allah. Maka hati-hati kita menggunakannya. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidak akan berdiri tegak 2 tumit seorang hamba di padang mahsyar di hadapan mahkamah Allah sampai dia dimintai pertanggungjawaban terhadap 4 nikmat. 4 nikmat ini yang kita akan dimintai pertanggungjawaban pertama sekali. Apa nikmat pertama? Yaitu an umurihi fima afnah. Umur yang Allah berikan, detik-detik kehidupan yang Allah, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita, kemana kita habiskan? Itu pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan dikira setiap detik, karena kita wajib pasti melalui detik-detik. Dan kita tahu dan sadar, setiap detik yang kita lalui tidak akan bisa kita ambil lagi. Dan kita tidak balik. Sadar kita itu. Setiap detik yang berlalu, dia pergi. Dan tak mungkin kita tarik lagi. Dan kita akan menghadapi detik-detik ke depan. Dan kita juga tidak tahu berapa detik lagi ke depan yang sisa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, detik-detik kehidupan yang Allah berikan kepada kita, itulah umur kita. Maka itulah yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Detik-detik kehidupan yang kamu lalui itu habis kemana? Maka kita bayangkan, banyak detik kehidupan kita habis nongkrong di warung kopi. Kadang-kadang detik-detik kehidupan kita habis dengan HP, habis dengan media sosial, habis dengan cerita ke sini ke sana. Ya Allah, kalau seandainya begitu, maka cepat-cepat kita kembali kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Tidak ada istilah terlambat selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang akan diminta pertanggungjawaban? Ada tentang masa muda kita. Masa muda kita kemana kita gunakan? Itu secara spesial akan ditanya oleh Allah. Yang ketiga, Allah akan tanya tentang harta yang kita miliki. Maka hati-hati dengan harta. Itulah hal-hal yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dalam masalah harta ini 2 pertanyaannya. Kalau masa umur, kemana kau habiskan? Masa muda, kemana kau gunakan? Kalau harta, 2 sisi pertanyaannya. Dari mana kau dapatkan? Dengan cara bagaimana kau dapatkan harta itu? Maka setiap harta yang kita miliki, tolong tanya, ini mobil ini gimana saya dapatkan kemarin ini? Dari harta korupsi? Dari rezeki yang halal? Dari manipulasi? Dari hasil judi? Atau dari rezeki yang halal? Itu semua ditanyakan. Itu yang pertama dipertanya perjawaban. Yang kedua, kalau harta itu sudah tak jatuh di tangan kita, kita ditanya pula, kemana kau infakkan dan kau belanjakan? Jadi bukan hanya proses mendapatkannya saja, nanti kemana kita belanjakan, itu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu salah satu yang menjadi bagian dari Allah untuk kita adalah hal-hal yang kita di situ ada ikhtiar, ada di situ usaha, ada di situ upaya kita diberi pilihan oleh Allah untuk berikhtiar maksimal mungkin. Maka kalau apa yang menjadi bagian Allah, tapi ingat, setelah ikhtiar yang maksimal, kemudian dengan menempuh cara-cara yang halal, kita tempuh cara yang halal dan kita maksimalkan cara itu, rasanya tak ada lagi daya kita setelah itu, lalu kita mendapat bagian. Maka apa pesan Rasulullah SAW? Warda bima qasamallahu lak. Maka ridha kamu dengan apa, itulah bagian kamu. Kita mencita-citakan supaya miliaran, tapi yang dapat cuma jutaan. Ya sudah, ridha. Karena ketika kamu ridha dengan apa rezeki, karena itu adalah pembagian Allah untuk kamu, maka boleh kamu berharap. Kamu tidak tahu, kita tidak tahu bahwa apa yang kita harapkan itu
belum tentu baik untuk kita. Mungkin kita berharap banyak, jangan-jangan banyak itu menenggelamkan, mencelakakan kita.